semua, perkenalkan nama saya Agatha Mustika Kusmadewi dengan NIM 191134289. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar dari salah satu tokoh teori kognitif dominan yang bernama Edward J. Stallman. Edward J. Stallman atau biasa dikenal dengan Tolman lahir pada tahun 1886 di Newton, Massachusetts dan meraih gelar BS pada tahun 1911 dari Massachusetts Institute of Technology di bidang elektrokimia dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1912 dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1915 dari Harvard University untuk bidang psikologi. Jadi, teori belajar Tolman ini dapat dikatakan campuran antara teori Gesell dan behaviorism. Oleh karena itu, beliau dikatakan sebagai behavioris secara metodologi dan teoris kognitif dalam hal metafisika. Dengan kata lain, ia belajar behavioris untuk menentukan proses kognitif. Selanjutnya, yang kedua ya adalah teori belajar Edward J. Stallman itu sendiri, yaitu behaviorism, purposive, dan tingkah laku molar. Jadi apa sih itu? Jadi tingkah laku molar itu sendiri adalah segala tingkah laku ataupun segala hal itu, segala perilaku, segala hal itu memiliki tujuan, yakni selalu diarahkan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, Tolman disebut sebagai purposive behaviorist atau behaviorism purposive sebab ia berusaha untuk menjelaskan perilaku yang diarahkan atau perilaku itu diarahkan untuk mendapatkan tujuan, atau dengan kata lain mengkaji perilaku dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai melalui perilaku tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam konsep teori utama yang dicetuskan oleh Tolman. Yang pertama adalah apa itu belajar. Nah, Tolman dikenal sebagai ahli teori SS atau stimulus-stimulus. Dia mengatakan bahwa bila ada suatu stimulus akan memunculkan stimulus yang lain. Nah, selanjutnya dia juga menyatakan dalam apa itu belajar itu tentang peta kognitif. Apa itu peta kognitif? Jadi disimbolkan seperti ini teman-teman. Dicontohkan seperti ini. Bila kita belok ke kanan, kita akan menemukan suatu hal. Begitu juga jika kita belok ke kiri, kita akan menemukan suatu hal yang lain. Nah, di situ kita dapat mengenali lingkungan kita. Oh, kalau ke kanan kita menemukan itu, kalau di kiri kita menemukan itu. Nah, dari situ pemikiran kita berkembang, kita dapat mengenali lingkungan kita dan dapat menjadikan bekal kita untuk menjelajahi lingkungan kita ke depannya. Jadi itu semacam proses belajar itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang kedua adalah konfirmasi versus penguatan. Nah, kalau untuk di teori behavioris yang biasa itu disebutnya dengan penguatan. Nah, tapi kalau di Tolman dia menyatakan bahwa penguatan itu tidak penting, tapi dia menyatakan yang penting adalah konfirmasi. Jadi begini teman-teman, dalam belajar kita pertama-tama akan memiliki suatu hipotesis. Nah, hipotesis tersebut nantinya akan diuji atau apa. Nah, nanti kita akan mengkonfirmasi. Bila hipotesis kita benar, kita akan mengkonfirmasi hipotesis tersebut, dan bila benar kita akan menggunakannya untuk selanjutnya. Tapi bila hipotesis itu salah, maka kita tidak akan mengkonfirmasinya dan kita tidak akan menggunakan untuk ke selanjutnya. Jadi seperti itu untuk yang konfirmasi versus penguatan. Lalu yang ketiga adalah victorious trial and error. Nah, pasti teman-teman sudah paham bagaimana trial and error. Jadi kita belajar dari trial error yang pernah kita lakukan sebelumnya. Untuk yang keempat adalah learning versus performance. Performa dianggap sebagai penerjemah belajar ke perilaku. Tapi menurut Tolman kita tahu banyak hal tentang lingkungan, namun informasi ini akan kita lakukan ketika kita membutuhkannya. Dalam keadaan yang membutuhkan, individu akan menggunakan hal-hal yang telah ia pelajari untuk mendekatkannya pada hal yang akan memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi misal seperti ini teman-teman. Learning versus performance ini intinya seperti ini. Saya berikan contoh ya teman-teman. Jadi misal kita selama ini mempelajari banyak hal, berbagai teori, berbagai rumus. Nah, misal kita dihadapkan pada suatu ujian matematika, dan dalam ujian matematika tersebut dalam soal tersebut dituntut untuk menggunakan rumus Pythagoras. Nah,
pasti dari sekian banyak teori yang kita pelajari, kita pasti akan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi dari sekian banyak teori atau rumus yang kita pelajari, kita hanya akan mengambil rumus Pythagoras itu untuk menyelesaikan satu soal tersebut. Yang kelima adalah latent learning. Jadi latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau hasil belajar, akan tetapi tetap disimpan dalam waktu jangka yang panjang sebelum dimunculkan dalam bentuk perilaku. Nah, pasti kita tahu bahwa kita belajar itu tidak hanya untuk mengerjakan soal, tapi bisa juga diungkapkan dalam perilaku. Dan mungkin hal-hal yang kita pelajari itu sudah kita simpan sejak lama dan nantinya bisa diungkapkan melalui perilaku kita atau tercermin melalui perilaku kita. Yang keenam adalah ekspektasi penguatan. Jadi, ekspektasi penguatan ini adalah suatu upaya dari individu untuk mendapatkan tujuan dengan jalan terpendek. Atau dalam situasi problem solving, dalam situasi kita akan menyelesaikan masalah, kita pasti belajar untuk memperoleh cara yang paling praktis, cara yang paling cepat, cara yang terpendek. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 6 jenis belajar yang dicetuskan oleh Tolman. Yang pertama adalah kateksis. Jadi, kateksis ini adalah tendensi belajar untuk mengasosiasikan objek tertentu dengan keadaan dorongan tertentu. Jadi, dalam contoh yang Tolman menjelaskan, misalnya seseorang sedang merasa lapar. Nah, dia itu biasanya di negaranya, dia hidup di negara yang terbiasa untuk makan ikan dalam kesehariannya. Nah, jadi misal orang tersebut menemukan daging itu sebagai objek ya. Berarti objek tersebut tidak bisa dikaitkan atau tidak bisa diasosiasikan dengan rasa laparnya. Tetapi dia pasti akan mencari ikan. Nah, ikan itu akan diasosiasikan dengan rasa laparnya. Yang kedua adalah keyakinan ekuivalensi. Ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan atau merupakan keyakinan ekuivalensi. Yang ketiga adalah ekspektasi medan. Nah, ekspektasi medan ini berkembang serupa dengan peta kognitif. Jadi, organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain, atau suatu stimulus akan mendatangkan stimulus yang lain. Untuk yang keempat adalah model medan kognisi. Dalam model medan kognisi ini, yaitu adanya strategi atau suatu cara untuk menangani situasi pemecahan problem. Jadi, mode medan kognisi yang efektif atau strategi pemecahan masalah yang efektif ditransfer ke problem terkait. Jadi dalam menyelesaikan suatu problem pasti memilih suatu hal yang paling efektif atau suatu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, hal yang dirasa itu efektif akan ditransfer ke dalam problem tersebut untuk menyelesaikannya. Yang kelima adalah diskriminasi dorongan. Jadi diskriminasi dorongan berarti bahwa organisme dapat menentukan keadaan dorongan mereka sendiri dan karenanya dapat merespon dengan benar. Yang keenam adalah pola motor. Jadi belajar pola motor adalah usaha untuk memecahkan kesulitan. Selanjutnya kita akan mempelajari pendapat Tolman tentang pendidikan. Jadi menurut Tolman, yang terpenting dalam suatu pendidikan adalah pemikiran dan pemahaman. Menurut Tolman, murid perlu melakukan tes hipotesis bukan hanya dalam suatu situasi problem. Ia juga mengatakan bahwa belajar bukan hanya soal memberi respon atau strategi yang benar, tetapi juga menghilangkan respon atau strategi yang salah. Sedangkan guru bertindak sebagai konsultan yang membantu siswa dalam menjelaskan dan mengkonfirmasi atau menolak hipotesis. Siswa semestinya dihadapkan pada topik tertentu atau berbagai topik sudut pandang yang berbeda. Proses ini akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan peta kognitif yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tantangan hidup tentang topik tertentu dan tentunya topik-topik yang lain. Selanjutnya pasti teman-teman bertanya, bagaimana bentuk pengimplikasian teori Tolman ini dalam pembelajaran? Sebenarnya ini sudah sangat jelas pada hal yang terakhir kita pelajari, yaitu tentang pendapat Tolman tentang pendidikan. Jadi saat siswa belajar, siswa pasti akan membentuk suatu hipotesis. Nah, di situ kita berperan sebagai pengajar atau sebagai pendidik, kita berperan untuk mendampingi siswa dalam menguji hipotesisnya. Kita memfasilitasi sebagai
mungkin orang yang akan diajak konsultasi oleh siswa, kita sebagai seorang konsultan dan kita membantu siswa untuk menguji hipotesisnya tersebut. Nah, bila hipotesisnya benar, berarti siswa akan mengkonfirmasi hipotesisnya dan akan menggunakan untuk kedepannya. Di situ peran kita juga saat mungkin siswa akan menentukan atau mengkonfirmasi hipotesisnya benar nggak sih, kayak gitu. Mungkin dia akan bertanya kepada kita dan kita bisa memberikan penjelasan. Nah, saat kita memberikan penjelasan, si siswa pasti akan dapat mengkonfirmasi ataupun menentukan hipotesis yang dia miliki itu benar atau salah gitu. Dan bila benar, maka hipotesis akan dikonfirmasi dan digunakan untuk seterusnya. Dan bila hipotesisnya salah, kita harus mengatakan pada siswa bahwa hipotesis tersebut janganlah digunakan, tapi kita memberitahukan hal yang benar itu seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pengimplikasian teori dari Tolman ini dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.